Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala aidan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ada hal yang tidak pernah boleh hilang dalam hidup kita, yaitu bersyukur kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kenikmatan yang tidak akan pernah mampu untuk dihitung oleh akal manusia yang terbatas, seharusnya menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mampu untuk berkontemplasi, mengintrospeksi dalam bahasa Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, salah satu bentuk kesyukuran kita dalam rangka untuk kontemplasi inilah kita setiap seminggu sekali diingatkan oleh setiap khatib dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan kalimat jangan kalian mati kecuali di dalam keadaan Islam. Dan caranya dengan mengusung ketakwaan itu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kenapa demikian? Karena Islam itu sudah diperjuangkan oleh Rasulullah. Panjenengan bisa membuka bagaimana kasih sayang beliau di surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Bagaimana keinginan beliau agar umatnya nanti menjadi umat yang aman, sentosa, masuk surga dan semuanya. Dan itu dibela-belain kalau dalam bahasa kita dengan perjuangan yang tidak pernah ada habisnya. Karena mengharapkan keselamatan, kerahmatan dan kesejahteraan bagi umatnya, sehingga beliau rela dengan segala yang beliau punya. Makanya kenapa yang di dalam perang Badar sampai perang yang terkenal, doa beliau yang masyhur adalah dengan mengatakan, ya Allah kami menagih janji Engkau, ya Allah menangkan kami atas kaum yang kafir. Mereka datang dengan kesombongan menantang agamamu ya Allah, dengan perbandingan yang sebenarnya luar biasa, tidak bisa dibayangkan, antara 313 dan kurang lebih 1000. 3-4 kali lipat yang secara logika tidak mungkin. Tapi dengan doa Rasulullah, ya Allah kami minta pertolongan Engkau ya Allah, menangkan kami di perang ini. Karena sesungguhnya seandainya kami kalah hari ini karena kehendak-Mu, maka nama-Mu tidak akan pernah disebutkan lagi. Artinya betapa kasih sayang beliau diwujudkan dalam bentuk perjuangan yang tanpa pernah henti agar Islam itu sampai hingga hari ini. Maka ketika hari ini Islam itu sudah diberikan kepada kita sebagai warisan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatar rasul. Maka aku wasiatkan kepada kalian, dan jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah untuk diikuti agar ia menjadi bagian dari the way of life, jalan hidup, karena inilah jalan yang lurus.
Bukankah kita setiap hari meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus? Allah sudah berikan. Al-Quran inilah petunjuk jalan yang lurus. Yang Rasul mengatakan wa suratul mustaqim wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasul. Bagaimana engkau ingkar? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum, padahal Rasulullah sudah membacakan ayat-ayatnya kepada engkau. Dibacakannya dengan jelas, diperjuangkan dengan jelas. Wa fikum rasul, dan justru Rasulullah bersama dengan Allah memberikan bukti yang nyata, dan beliau menjadi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasan. Siapa yang tidak tahu bahwa Rasulullah adalah seorang yang penyayang, siapa yang tidak tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat lemah lembut hatinya, tidak pernah dendam. Bahkan upaya pembunuhan yang diberikan kepada beliau dari orang-orang kafir dibalas dengan memaafkan. Idza jaa nasrullahi wal fath orang etana sayadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rasulullah ampuni, maafkan mereka yang berusaha membunuh. Maka mengapa engkau kafir? Maka dikatakan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka sungguh orang-orang yang berpegang teguh pada agama ini, pada Al-Quran ini, pada petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah, maka sebenarnya ia berada di jalan yang lurus. Maka persoalannya adalah bagaimana kita kemudian mencoba untuk mengaplikasikannya. Hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah, maka izinkan hari ini saya kutip sebuah ayat yang insya Allah panjenengan kita sering dengar ayat yang dibaca karena menjadi salah satu ayat-ayat pilihan. Surat Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, dan seterusnya. Maka secara singkat Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada Abdurrahman ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepadaku Abu Abdurrahman yakni Al-Ala dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yaitu kepunyaan Allah yang ada di langit dan bumi, dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan kalian. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin jamaah, sahabat Rasulullah itu kualitas keimanannya sudah tidak diragukan. Kepekaan hati terhadap ayat-ayat Allah itu hampir-hampir tidak pernah tidak. Ketika ayat-ayat datang, siapapun mereka sahabat Rasulullah selalu ingin membuktikan dengan ayat itu. Salah satu contoh, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, surat Ali Imran. Belum dikatakan beriman sebelum mereka menafkahkan dari rezeki atau harta yang mereka cintai. Maka sontak sahabat sebagian yang mereka punya kebun, ya Rasulullah saya punya kebun, ya Rasulullah punya ini, apa yang harus saya lakukan? Artinya tidak ada kata tidak saat ayat-ayat Al-Quran turun. Tetapi ketika ayat ini datang kepada Rasulullah, maka betapa mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, dan begitu berat yang dirasakan oleh mereka sehingga mereka bergegas kepada Rasulullah. Kemudian duduk bersimpuh, istilahnya pradul, mengeluh ya, dengan mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah dibebani amal-amal yang sudah memberatkan kami, yaitu salat, puasa, jihad dan sedekah atau zakat.
sedangkan telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami tidak kuat menyangganya. Hadirin, kalau kita perhatikan di mana sih sebenarnya kok para sahabat merasa demikian berat dengan ayat ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Ketika sesuatu itu sudah terlihat, no problem. Tapi ketika menyatakan wa in tukhfu ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hati yang tidak pernah tahu kecuali hati nuraninya sendiri dan hatinya sendiri dengan Allah, dengan kalimat yuhasibkum billah, akan dihitung, akan dihisab. Maka mereka betapa beratnya barang sesuatu yang belum keluar, hanya dia dan Allah yang tahu nanti akan dihitung. Dan kita tahu bahwa al-insanu makanun khata' wan nisyan, bahwa manusia itu gudangnya salah dan khilaf. Kadang-kadang mesti orang lain tidak tahu, karena ketika itu muncul waswisu fi sudurinas, kadang-kadang muncul perasaan-perasaan mungkin entah pikiran negatif, entah sesuatu tentang Allah. Maka ini yang memberatkan mereka. Artinya betapa tidak akan pernah bisa diharapkan untuk masuk ke dalam surga Allah kalau seandainya seluruh perhitungan yang di dalam hati mereka itu akan terhisap atau dihitung oleh Allah, dan tidak akan sebanding dengan kebaikan yang dilakukan. Maka setelah itu mereka istilahnya pradul, mengeluh, ya Rasulullah, berat sekali bagi kami ayat ini. Maka kemudian Rasul mengambil atau menjawab, apakah kalian tidak mengatakan yang pernah dikatakan oleh para ahli kitab ketika ayat-ayat itu diturunkan, qalu sami'na wa asaina, kemudian kami mendurhakai. Maka katakanlah, qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka katakanlah, kami dengar, kami taat, dan kami mohon ampun, dan kepadanya kita dikembalikan. Istilahnya mendengar jawaban dari Rasulullah. Intinya apapun yang datang dari Allah sebagai wahyu dan sebagai tuntunan, jangan pernah mengatakan qalu sami'na wa asaina, tapi apapun yang datang karena itu adalah kebaikan dan Allah tahu ukuran manusia, jangan pernah menolak. Katakanlah qalu sami'na wa ata'na, dan kemudian ditutup dengan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka begitu hati mereka tenang dengan jawaban Rasulullah, maka turun kembali ayat amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya Allah apa? Ketika Allah memberikan gambaran, ketika Rasul memberikan gambaran ini, menjelaskan bahwa Allah memahami betul siapa manusia itu. Yang penting seluruh aturan yang diberikan oleh Allah, jangan pernah mengatakan wa asaina, jangan pernah menolak, katakan semua itu akan kami dengar dan kami akan taati. Dan Allah kemudian menuntaskannya dengan kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak akan pernah memberikan beban berat melampaui kesanggupan hambanya. Nah, kadang-kadang kita manusia berpikir ala manusia. Bukankah Allah menyatakan kalau kita ingin menjadi bagian dari Rabbaniyin, orang-orang yang mengaku bertuhan kepada Allah dan berpikir secara Rabbani, maka berpikir Al-Quran berpikir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma aslih lana wa aslih bainana wa alim baina qulubina wahdina sabila salam wa najjina minaz zulumati ila nur wa janibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik fi sama'ina wa basarina wa qulubina wa arwahina wa zuriyatina wa jasadina wa amrina. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqim